Nah, kalau Tasya ini guys, yang paling jelas dia adalah Ratu Virtual Gift. Guys, coba kalian perhatikan ekspresi para juri ketika pengumuman Tasya juara 1. Semuanya jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku. Tuh, juri kayaknya berat banget mau tepuk tangan. Ekspresi juri adalah bukti nyata. Yakin kalau yang juara satunya Palen, pasti para juri lompat. Atau mungkin tepuk tangannya meriah. Itu kalau menurut penilaian saya ya. Kalau menurut penilaian kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Kan? Sama, gue juga nggak sangat-sangat tidak memprediksi Tasya untuk jadi juara DA7. Bahkan prediksi aku waktu itu Tasya tuh akan bakalan out di babak-babak top 20. Nah, menurut penilaian masyarakat, virtual gift itu kurang adil. Harusnya kan semua masyarakat menginginkan nih kalau nggak Palen April gitu kan juara satunya. Menurutku karisma yang paling kuat, yang paling menonjol selama 3 kali penampilan ya di malam final kemarin, itu Valen sih yang bener-bener mencuri perhatian kita semua yang menonton di TV. Sumpah dia itu membuat kita itu pengen lagi, dan pengen lagi gitu. Pantes saja Palen kalah dukungan virtual gift dari Tasya. Ternyata yang mendukung Tasya itu bukan perorangan lagi, bukan The Sultan lagi, tetapi negara Fik ya yang ada di Tangerang. Apa aku salah bila kau ingkari janji hidup pas-pasan? Apa le? Tung-tung tung-tung sangur tralalala tralalelo balerina. Jadi netizen menganggap ini semua tidak adil dan mempermainkan virtual gift yang sudah dikeluarkan oleh pendukung Tasya itu sendiri. Ini menurut dari versi netizen yang memang mereka merasakan kekecewaan karena seharusnya dukungan mereka itu sudah lolos dari kemarin karena sudah mengeluarkan banyak virtual gift untuk mendukung Tasya itu sendiri. Tapi pada akhirnya juri memberikan kesempatan lagi kepada peserta untuk tampil satu kali lagi di besok malam Sabtu. April, Valen, semua peserta nggak akan mampu ya melawan Sultan dari Pik. Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman. Pokoknya semangat terus, sukses selalu untuk Tasya, selamat ya. Meskipun kamu mungkin ya di mata netizen itu kamu tidak layak untuk jadi juara satu, tetapi ya kita harus memberikan apresiasi besar untuk Tasya. Oke guys, baik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga rezeki kita semakin banyak teman-teman ya. Guys, ini adalah detik-detik waktu Tasya jadi juara satu dan respon juri teman-teman ya, yang menurut gua aneh banget ketika Tasya menjadi juara satu teman-teman ya, yang seharusnya ya menikmatin ataupun menghayati ya kalau Tasya itu jadi juara satu. Dan juga gue pribadi ya selamat juga nih buat Tasya nih udah jadi juara satu. Dan untuk Palen ya selamat juga udah jadi juara 2. Kita harus terima apa adanya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke videonya. Guys, coba kalian perhatikan ekspresi para juri ketika pengumuman Tasya juara 1. Semuanya jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku. Tuh, juri kayaknya berat banget mau tepuk tangan. Ekspresi juri adalah bukti nyata. Yakin kalau yang juara satunya Palen, pasti para juri lompat. Atau mungkin tepuk tangannya meriah. Itu kalau menurut penilaian saya ya. Kalau menurut penilaian kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar.
Kali ini aku setuju sama netizen bahwasanya dua finalis ini memang memiliki julukan masing-masing. Kalau menurutku ya masih kurang sih julukan untuk Valen dan juga Tasya. Valen bukan hanya pangeran dangdut, bukan hanya raja dangdut, bukan hanya king of dinamika, tapi dia king of steak egg. Dia juga king penghayatan. Dia juga raja yang mampu memainkan alat yang diberikan oleh pihak TV. Kemudian dia mampu membuat orang itu jatuh cinta dengan setiap penampilannya. Nah, kalau Tasya ini guys, yang paling jelas dia adalah ratu virtual gift. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu ratu steak egg. Kemudian yang ketiga, dia ratu artikulasi yang jelas. Dan yang keempat, dia ini ratu penghayatan. Dan yang kelima, dia ratu yang dapat mengenakkan lagu sehingga membuat para pecinta dangdut itu jatuh cinta dengan suaranya. Tetapi kalau menurutku karisma yang paling kuat, yang paling menonjol selama 3 kali penampilan ya di malam final kemarin, itu Valen sih yang bener-bener mencuri perhatian kita semua yang menonton di TV. Sumpah dia itu membuat kita itu pengen lagi dan pengen lagi gitu. Nah, jadi Valen, walaupun kamu kalah di virtual gift, tapi kamu menang di hati kita semua para pecinta dangdut Indonesia. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja buat video ini ya, saya ingin menyampaikan kepada pecinta dangdut akademi ya, DA7 pastinya. Saya sampaikan ya, ingat, virtual gift itu sangat menguntungkan ya, baik bagi peserta ataupun pihak Indosiar. Itu pasti gak dapat dimungkiri ya. Ingat kemarin itu ya, saya kira 5,2 juta koin itu setara dengan 100 juta ribu rupiah ya. Jadi menurut saya ya, untuk kebijakan juri sebagusnya memilih dulu satu atau salah satu peserta yang terbaik, baru satu lagi dari koin itu. Jangan dua ambil dari koin itu. Itu akan sangat-sangat merugikan peserta yang berkualitas, yang benar-benar bagus nyanyinya. Oleh karena itu saya memohon kepada pihak Indosiar ataupun juri DA7 agar lebih bijak lagi. Kalau semuanya diloloskan, kapan akan kelarnya DA7 ini? Oleh karena itu saya mengomentari ya, atau menyarankan agar setelah tampil 5 peserta itu dipilih salah satu terbaiknya, dan itu yang langsung diloloskan, itu baru good job. Kemudian baru dipilih satu virtual gift yang teratas mungkin ya, baru nanti bisa dipilih lagi yang 3-nya yang akan disenggol. Karena harus ada yang tersenggol, karena cuma 3 nanti akan terbaik ya, cuma 3. Oleh karena sekali lagi saya tegaskan kepada pihak Indosiar agar lebih bijak lagi ya. Oke, jangan sampai juaranya karena virtual gift. Juri harus bertindak nih ya. Karena kami tahu ya, koin itu sangat besar untungnya bagi Indosiar dan peserta. Ingat. Hei, yang kalian hujat itu, peserta-peserta yang kalian hujat, sekarang kaya. Kalian yang hujat dapat apa? Sana kerja sana. Oh, yang kalian hujat, apalagi si Tasya kalian hujat, dapat duit miliaran. Bangun weh. Kalian yang hujat dapat apa? Besti Maeso Imah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menghargai Indosiar dan Dangdut Akademi 7. Gimana guys? Jadi kita harus menghargai Indosiar dan DA7. Lagian siapa ya yang gak menghargai Indosiar dan Dangdut Akademi? Kita masyarakat Indonesia hanya mengkritik. Apa yang dikritik? Yaitu penentuan juara 1 sampai 3 ya. Kalau dilaksanakan dengan jujur, dengan netral, real, juri yang menilai, pasti Indosiar juga, si Tasya juga nggak bakal dihujat, bener nggak guys? Kenapa bisa ada reaksi heboh dari masyarakat? Ya karena
menurut penilaian masyarakat, virtual gift itu kurang adil. Harusnya kan semua masyarakat menginginkan nih, kalau nggak Valen, April gitu kan juara satunya. Ya di dua besar itu yang diharapkan itu Valen lah, karena dia kan udah masuk dua besar. Tapi nyatanya Valen yang suaranya bagus indah tersingkir oleh Tasya yang menurut netizen, menurut masyarakat Indonesia, suara Tasya itu ya di bawah suara Valen gitu guys. Jadi sebenarnya nggak perlu ingin dihargai, ingin diapresiasi tanpa diminta pun semua masyarakat Indonesia akan mendukung kalau dijalankan dengan benar dan jujur. Bener nggak guys? Oh my god, DA7 udah selesai dan juaranya pun sudah terpilih. Kalian bakalan prediksi nggak kalau Tasya bakalan jadi juaranya? Pasti enggak kan? Sama, gue juga enggak, sangat-sangat tidak memprediksi Tasya untuk jadi juara DA7. Bahkan prediksi aku waktu itu Tasya itu akan bakalan out di babak-babak top 20. Masih banyak komen-komenan aku di VT-VT orang-orang gitu. Kalau Tasya itu akan keluar di top 20 ngelihat penampilan dia sebelumnya. Guys, Tasya udah jadi juara 1 DA7 Indosiar. Gimana guys menurut kalian? Layak atau tidak Tasya menjadi juara 1 DA7 Indosiar? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Kalau kami bisa kasih saran untuk Soimah dan kawan-kawannya itu, kalau bisa nggak usah lagi. Kembalikan saja ke juri-juri senior. Atau memang kenyataannya mereka berkualitas. Karena gini, kalau memang pantas, kalau memang berkualitas si Soimah ini, berarti seharusnya kemarin di top 8 grup 1 seharusnya ada yang pulang mempersoalkan ini anak ataupun peserta ini baik. Kalian kan buat sistem, kalian itu buat sistem untuk meloloskan virtual gift yang tertinggi. Nah sekarang kan dimenangkan oleh Mutia, yang seharusnya di situ kalian harus bijak, harus memulangkan salah satu peserta. Ini sudah mau masuk top 6 ya. Ini nggak akan selesai, ini kasihan peserta yang sudah berjuang. Ini kayaknya nggak fair nih, Indosiar nggak fair dengan beberapa peserta. Kalau kalian lagi seperti itu, mendingan tahun depan kalau pingin lancar lagi, pingin TV kalian diminati lagi oleh masyarakat, karena terus terang masyarakat banyak yang kecewa dengan penjuriannya Soimah. Terus terang masyarakat itu banyak yang kecewa dengan penjuriannya Soimah. Kenapa Soimah yang saya sebut? Karena Soimah yang mengambil keputusan. Jadi kalau insya Allah ke depan masih diadakan lagi, tolong Soimah dikeluarkan saja, karena memang itu nggak pantas dia juri di sini. Untuk nanti juara satu yang tadi aku lebih diakui yang juara 3 daripada juara 1, karena paling nanti juara 2. Ayah terima kasih. Ayah terima kasih. jangan mau dulu suaranya April dengan Tasya. Jangan mau dulu suaranya April, suaranya dulu Shakira dengan Tasya, beda 180 derajat nih sayang. Suaranya Mila dengan Tasya beda 280 derajat. Suaranya April 380. Karena aku menjagokan April. Kenapa ini lolos ini si mangap itu? Tak diakui. Kalaupun kau juara 1 tidak diakui, itu kan jahat lagi itu kan? Tak diakui. Dari auranya enggak banget. Dia aktor kagak. Jangan kau suruh menyanyi tuh. Kau masuk semua di sana di akunnya itu, kau bicara di situ, jangan suruh menyanyi. Saya bilang, jangan kau katanya menyanyi, kata Tiko dong. Perbandingan Mutia sama Tasya sama. Sama. Enggak dangdut. Ayah terima kasih, ayah. Ayah Ray, terima kasih. Dia musik tumbangan ya. Apa aku salah bila kau
Ingkari janji. Hidup pas-pasan. Ih? Apa, Le? Tung-tung tung-tung sangu. Tralalala tralalelo. Balerina. Mangap nih bos, senggol dong. Mangap ya guys, aku mangap. Kenapa sih emang? Hah? Nggak boleh. Tetap kulanjutkan. Mangap bareng ucap 1, 2, 3. Meli ketika dinyinyirin sama haters nih teman-teman, kalian bisa lihat nih ya komentar di atas. Nah ini jadi ada netizen yang ngomentarin postingannya Melly dan dengan kata-kata yang seperti ini ya, katanya coach tergatal gitu, dan coach Melly lucu banget cara menanggapinya teman-teman dengan responnya yang lucu. Mengusir seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kalau menurut kalian nih teman-teman ya, apa respon Melly ini sangat bagus sekali gitu terhadap haters teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman, bagus atau enggak nih? Dadaku bergetar karena ku lihat kau tersenyum. Harusnya nggak ditentukan virtual gift. Ada-ada aja netizen. Kali ini Indosiar sedang mengalami berbagai macam kritikan ya guys dari netizen. Salah satunya adalah netizen mengatakan bahwa kali ini Indosiar nggak adil. Dia membuat peraturan sendiri. Sebelumnya acara ini adalah kompetisi mencari bakat yang bagus dari segi suara. Tapi sekarang hanya permainan aja. Peraturan awalnya sudah jelas bahwa yang tertinggi akan lolos ke babak berikutnya dan sisanya akan dipertimbangkan oleh juri berdasarkan mana yang lebih berbakat. Tapi pas kemarin malam, meskipun tidak ada yang tersenggol, mereka tetap membuat peraturan sendiri. Kami tahu siapa yang akan tersenggol dan kemarin malam Soimah mengatakan harusnya Tasya yang pulang. Seharusnya ucapan itu tidak keluar dari mulut Soimah karena sangat mempengaruhi mental dari Tasya itu sendiri. Apalagi Tasya sangat kecewa dengan apa yang disampaikan juri. Kemarin malam Tasya mengeluarkan uang ratusan juta untuk menyelamatkan diri karena sudah ada peraturan awal yang tertinggal. Meskipun penampilan buruk, dia akan lolos otomatis. Sepertinya dari awal udah ada rencana. Peraturan awal dilupakan dan dilanggar sendiri. Jadi gunanya virtual gift apa? Kata netizen begitu ya guys. Jangan mempermainkan donasi dong. Ini harus ada kebijakan dalam mengambil keputusan. Ya sangat kecewa karena peraturannya dilanggar sendiri. Intinya netizen itu kecewa ya guys dengan Indosiar karena mengubah-ubah peraturan kompetisi. Tasya itu seharusnya lolos karena mendapatkan dukungan virtual gift tertinggi, tapi juri tetap ingin mengeluarkannya. Jadi netizen menganggap ini semua tidak adil dan mempermainkan virtual gift yang sudah dikeluarkan oleh pendukung Tasya itu sendiri. Ini menurut dari versi netizen yang memang mereka merasakan kekecewaan karena seharusnya dukungan mereka itu sudah lolos dari kemarin karena sudah mengeluarkan banyak virtual gift untuk mendukung Tasya itu sendiri. Tapi pada akhirnya juri memberikan kesempatan lagi kepada peserta untuk tampil satu kali lagi di besok malam Sabtu.
Pantes saja Valen kalah dukungan virtual gift dari Tasya. Ternyata yang mendukung Tasya itu bukan perorangan lagi, bukan The Sultan lagi, tetapi negara FIK ya yang ada di Tangerang. Disclaimer, saya jelasin teman-teman ya. FIK itu adalah negara di dalam negara yang dimana itu di sebuah globalisasi yang didirikan oleh China sih ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. April, Valen, semua peserta nggak akan mampu ya melawan Sultan dari PIK. Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman. Pokoknya semangat terus, sukses selalu untuk Tasya, selamat ya. Meskipun kamu mungkin ya di mata netizen itu kamu tidak layak untuk jadi juara 1, tetapi ya kita harus memberikan apresiasi besar untuk Tasya. Setuju ya teman-teman ya? Jadi udah kita ikhlaskan saja. Gimana menurut kalian ya?